Kalau Novi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus, uang bukan akan kami kembalikan, uang udah di Novi 1,3 miliar. Catat ya. Berkaitan dengan hal ini muncul petisi untuk mengembalikan donasi sebagai bentuk kekecewaan terhadap Agus. Itu udah tembus 118.000. Hampir 2 kali lipat dari update yang Metro tadi ya, 60-an sekian ya. Kenapa Allah memberikan cobaan ini kepada saya? Mungkin saya orang pilihan dari Allah gitu ya. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya. Saya mohon sama kalian, kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga gitu, apapun yang terjadi gitu kan. Transfer keluar 20 juta, ada transfer ke rekening orang 10 juta, ada bayar Tokopedia, ada bayar Shopee. Makanya aku langsung shock sih Bang. Yo, Mang Seti People. Welcome back again bersama Nyonya Dan. Mamang tuh lihat tuh si Abu yang lagi menatap si Pakun, dua topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, sambil menunggu update-update perkembangan soal kasus Vina. Ini ada 2 kasus yang menarik banget nih. Yang pertama yang soal Agus. Yang kedua yang soal guru honorer yang dipolisikan yang katanya karena menegur muridnya yang ternyata murid itu anak polisi. Nanti mungkin guru honorer itu kita bahas besok ya. Update terakhir sih katanya penangguhannya di penahanannya ditangguhkan gitu. Nanti sambil nyari bahan. Sekarang Mamang mau ke Agus dulu nih. Banyak juga satu people yang meminta nih. Kali ini sangat menarik banget karena bener-bener the power of netizen tuh turun gunung nih di case update yang terbaru ini. Coba kita meluncur dulu. Ninyo, sampai naik metro. Viral donasi 1,5 M untuk Agus air keras. Agus air keras tolong lah ya. Ceki-ceki. Kasus Agus air keras viral di media sosial seiring dengan munculnya petisi dari masyarakat. Petisi itu mendesak Agus mengembalikan donasi yang telah diberikan kepadanya. Pasalnya Agus diduga menyelewengkan uang donasi yang berjumlah 1,5 miliar rupiah. Seorang pria korban penyiraman air keras bernama Agus viral lantaran diduga membagi-bagikan uang donasi kepada keluarganya bukan untuk pengobatan. Berkaitan dengan hal ini muncul petisi untuk mengembalikan donasi sebagai bentuk kekecewaan terhadap Agus. Para donatur merasa bahwa Agus tidak menggunakan uang donasi sebagaimana mestinya. Petisi yang dimulai sejak 19 Oktober itu sudah ditandatangani lebih dari 61.000 orang pada hari ini. Sebagian besar netizen pun menuliskan komentar serupa pada petisi tersebut. Mereka menyebut Agus menyalahgunakan donasi sehingga menuntut Agus mengembalikan uang donasinya. Sebelum drama air keras ini dimulai sejak awal September lalu saat seorang pria bernama Agus disiram air keras. Tak lama setelah penyiraman, polisi kemudian menangkap penyiram air keras yang tak lain merupakan bawahan Agus di sebuah kafe. Seiring kasusnya yang viral, Agus menerima donasi untuk pengobatannya melalui Pratiwi Novianti atau Novi. Melalui podcast YouTube Pratiwi Novianti, Agus memohon bantuan darinya untuk biaya perawatan di rumah sakit. Novianti pun mengatakan bahwa ia akan membantu melalui yayasan. Namun sekitar sebulan kemudian, Agus dicurigai menyalahgunakan uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah yang seharusnya digunakan untuk pengobatannya. Novianti melalui unggahan YouTube-nya mengaku menemukan penyalahgunaan uang tersebut dan mencurigai Agus menggunakan uang donasi untuk keperluan pribadinya, termasuk dibagikan kepada keluarganya. Hal ini bermula karena tidak adanya transparansi penggunaan uang donasi oleh pihak Agus. Tim Liputan, Metro TV. Ya wajar sih kalau netizen ngamuk. Maksudnya kan pasti tuh kayak pas waktu buka donasi itu entah dia dalam kekurangan atau gimana tapi mau ngebantu jadi kayak ya udah ngasih gitu juga gitu kan. Diduga dipakai buat foya-foya. Ya siapa yang nggak ngamuk? Itu masih proses investigasi. Tapi yang jelas ini case-nya tuh melebar kemana-mana nih. Ini aku menangkapnya ini, wah ini udah titik puncak nih. Kita harus apa namanya? Harus up juga nih. Udah di titik puncak netizen, termasuk diantara yang membuat petisinya itu mungkin juga
ada yang memberi donasi gitu kan, yang ikut memberikan petisi. Jadi udah titik puncak nih. Ini ngelebarnya kemana-mana sampai ada beberapa konten kreator yang mengorek dari point of view si pelaku, si Aji gitu. Menimbang-nimbang ya pantes segala macam. Oh ternyata seperti ini. Jadi banyak yang kayak mewajarkan melihat kondisi atau respon Agus di beberapa klarifikasi seperti itu. Ya banyak netizen yang mengorek dari berbagai sisi. Ada juga yang edan tuh, kalau nggak salah hoodie kuning tuh ngekorek dari sisi apa ya bahasanya ya, dugaan, apakah dugaan penyimpingin gitu. Pokoknya ada kata sepertinya dia slay atau seperti apa. Banyak jejak digitalnya digali lagi sama teman-teman netizen ya, karena udah ngelebar kemana-mana. Titik puncaknya ya tadi donasi, donasi petisi. Petisinya pun tadi kan disebut 60.000 itu kemarin, per hari ini meluncur Nio di change.org. Yang petisinya yang berjudul kembalikan duit donatur yang sudah disumbangkan kepada Agus korban penyiraman air keras, yang membuat, biar lebih detail ya, alasan penting petisi ini dimulai oleh Rizky Pras. Deskripsinya petisi ini dibuat untuk kekecewaan donatur kepada korban penyiraman air keras yaitu saudara Agus Salim. Donatur merasa uang donasi yang sudah diberikan kepada Agus tidak digunakan sebagaimana mestinya. Padahal dulu pas awal podcast di Novi dan Densu, saudara Agus memohon dan meminta kepada netizen untuk bantu donasi demi kesembuhan mata Agus. Dan kita masih ingat sekali permintaan Agus pada waktu itu hanya satu, matanya kembali seperti dulu alias bisa mungkin ini ya, bisa melihat kembali. Sekarang giliran donasi sudah terkumpul banyak, Agus lupa akan tujuan awalnya itu meminta donasi bahkan uang donasi malah untuk membayar utang wawanya itu gitu maksudnya ya, gimana ya aku. Yang jelas di update terbaru ini per jam 16.04 di sini ya, tanggal 23 bulan 10 2024 itu udah tembus 118.000. Hampir 2 kali lipat dari update yang Metro tadi ya, 60-an sekian ya. Dan kalau Santi People bisa meluncur webnya ini, alasan menandatanganinya wadididaw sekali, baca sendiri saja memang tidak tega. Yang jelas banyak juga ya pendonatur ya, kalau menurut netizen ya banyak yang memberi donasinya juga ikut membuat petisi ini gitu. Iya, kecewa sih mungkin ya. Nah, telusur petisi ini pun yang dibuat tanggal 19 ini tuh nggak sekonyong-konyong muncul. Jadi ada beberapa triggernya. Di TikTok sudah mulai beredar, cuman Mamang mau nge-view dari video di YouTube-nya aja meluncur. Nio, part video ini banyak banget beredar di TikTok. Yang kalau aku baca komen-komen ya, aku lihat teman-teman netizen tuh menganggap ini salah satu highlight video ini atau pertokohan video ini salah satu yang men-trigger ramainya petisi yang tadi gitu. Emang seperti apa sih? Ini di highlightnya dari 6.14 menitnya dari channel Intense Investigasi yang judulnya bisa dibaca sendiri. Ceki. Play. Kenapa Allah memberikan cobaan ini kepada saya? Mungkin saya orang pilihan dari Allah gitu ya. Makanya saya mencoba bersabar. Lihat istri saya malam tak bisa tidur, nangis. Orang tua saya badannya sampai lemas. Ayah saya. Bayangin kalau kalian merasakan seperti itu, gimana rasanya? Saya dibilang jual kesedihan. Saya tidak pernah menjual kesedihan. Masa orang yang sakit seperti saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan gitu, supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan gitu. Saya juga pernah saya meminta sama kalian. Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya. Saya mohon sama kalian. Kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga gitu, apapun yang terjadi gitu kan. Setiap yang kita sumbangkan, setiap yang kita sedekahkan sama orang, ya setidaknya itu kan ladang pahala sama kalian gitu. Gara-gara statement-statement seperti ini, itu menghancurkan hidup saya, menghancurkan keluarga saya, menghancurkan istri saya.
Itu sih gitu. Dengan statement ini juga banyak sekali gitu. Pasti menyalahkan saya, tidak tahu terima kasih, udah pasti nggak tahu malu. Pasti karena mereka nggak tahu kehidupan saya seperti apa, hinaan seperti apa. Makanya saya ambil tindakan itu gitu. Seakan-akan saya bertindak membela apapun yang saya lakukan untuk keluarga maupun apa itu. Tidak ada gunanya gitu saya membela di depan publik. Pasti publik akan mempunyai keyakinan bahwa saya tidak berterima kasih begitu. Apapun yang saya lakukan pasti salah gitu. Karena saya orang lemah, tidak ada dukungan apa-apa buat saya gitu ya. Saya pun walaupun didukung sama Bapak Farhad, malah Bapak Farhadnya dihujat habis-habisan gitu kan. Tapi Allah Maha Kuasa, nanti Allah akan tunjukkan kebenaran itu. Allah kasih jalan untuk kita menuju kemenangan. Untuk saat ini mungkin mereka masih dibutakan sama Allah, dibutakan hatinya. Tapi suatu saat nanti Allah akan buka hati mereka. Itu aja sih. Ya, itu part itu yang banyak berseliweran di TikTok yang apa ya? Ya kalau yang aku tangkap dari komen-komen dan segala macam, justru itu sedikit banyak yang menyulut teman-teman netizen gitu agar semakin banyak bergerak membuat petisi tersebut gitu. Karena balik lagi tadi kan ada poin yang kalau nggak salah tangkap ya, minta netizen ya untuk ikhlaskan aja uangnya itu kan sudah memberi dan itu akan menjadi ladang pahala dan segala macamnya gitu. Dan juga tadi diklarifikasi kalau nggak pernah minta gitu. Ya tadi yang disampaikan itu kurang lebih seperti itu. Yaitu yang nge-trigger. Ditambah lagi ini meluncur di mungkin secara timeline bersamaan ya, tapi di video yang berbeda. Ini juga banyak teman netizen yang memotong part ini beredar di pertiktokan dan men-trigger semakin banyak teman-teman netizen yang ikut nyemplung buat petisi itu gitu. Jadi si 120.000 tadi itu nggak cuma yang donasi doang, banyak juga teman-teman netizen yang mungkin sudah jengah gitu atau seperti apa, aku juga nggak ngerti, banyak banget jadinya. Ini yang dari Intensi Investigasi, live Farhad Abbas akan terus bela Agus walaupun terima hujatan, judulnya dari menit 708. Kita highlight, yang mau full lihat silahkan meluncur, ceki-ceki Play. Kalau Nopi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus, uang bukan akan kami kembalikan, uang udah di Novi 1,3 miliar. Catat ya, jangan permalukan orang susah loh. Ini orang nih sakit matanya, sakit batinnya. Itu ditangkap oleh netizen adalah sebuah tantangan yang akhirnya mungkin nggak cuma 8.000, jadinya kan banyak nih. Kita lihat nih TikTok yang meluncur. Nih salah satunya di repost sama Vexana nih ya, ceki-ceki. Kalau Nopi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus, uang bukan akan kami kembalikan, uang udah di Novi 1,3 miliar. Tuh dia buat yang ngeposting profilnya dikasih petisi kembalikan donasi Agus ke yayasan itu. Linknya ada, dan yang komen nih udah ngasih update terus, sudah 70.000 petisi tuh bang katanya untuk dikembalikan, bukan 8.000 lagi. Gimana tuh katanya tuh, gimana caranya kak, mau juga itu. Jadi yang men-trigger teman-teman netizen bener-bener nunjukin powernya ya, di samping tadi video yang pertama yang yang Agus ini, terus juga ke-trigger juga oleh video yang ini yang Bang Farhad itu. Kayak mungkin teman-teman netizen nangkepnya kayak merasa ditantang, oh minta 8.000 nih dikasih 120.000. Iya, inilah kalau udah ada power netizen tuh, aduh, aku juga di persosmedan itu paling nggak boleh yang namanya nantangin netizen. Waduh. Iya benar. Aduh, jangan, tolong. Bakal diladenin pasti. Dijabanin bener-bener kekuatan netizen. Bahrain aja sampai alasan pakai gimmick pindah stadion karena kena mental digeruduk netizen Indonesia di digital loh, tolonglah. Aduh. Back ke petisi dulu. Nah tapi aku nggak ngerti nih, petisinya ada jangka waktu atau enggak. Kalau nggak ada jangka waktu nih, aku rasa bisa tembus 500.000 ini mah. Karena balik lagi kan, mungkin nanti teman-teman netizen yang repost, yang infoin itu belum semuanya kesebar gitu. Ya dari kemarin 60.000 sekarang udah 118.000 aja, udah hampir 2 kali lipatnya kan. Tolonglah ya.
Aduh Gus, gimana ini teh jadi panjang kali lebar asli. Iya, jadi kemana-mana ya. Yang aku shockin itu saat ada konten kreator yang udah mengorek ranah pribadinya, dugaan-dugaan masa lalunya, terus dugaan-dugaan motif sampai terjadinya penyiraman itu. Waduh, udah yang tolonglah. Kita kasih next ya. Ninyo. Yes. Nextnya info soal update Agus melaporkan Mbak Novi juga. Ini bisa juga dibilang sebagai trigger. Jadi banyak part-part yang men-trigger si petisi tadi sampai sebanyak itu. Ini ada dari Nusantara TV itu sampai masuk TV berita Metro Nusantara. Saling lapor, Agus Salim gandeng Farhad Abbas laporkan Pratiwi Novianti ceki-ceki. Play. Pemirsa, korban penyiraman air keras yang sebelumnya mendapatkan donasi 1,4 miliar rupiah melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya. Korban tidak terima dituding menyelewengkan uang hasil donasi itu. Kisruh uang hasil donasi senilai 1,4 miliar berujung panjang. Itulah yang ditujukan terhadap Agus Salim, korban penyiraman air keras terjadi pada 1 September 2024 lalu, yang dilakukan oleh rekan kerjanya yang merasa sakit hati terhadap Agus. Akibat peristiwa itu, Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya, dan membuat penglihatan Agus terganggu, sehingga membutuhkan dana yang banyak untuk pengobatan hingga sembuh. Kondisi Agus yang memprihatinkan itu membuat salah satu YouTuber sekaligus pemilik Yayasan Donasi Peduli Kemanusiaan, Pratiwi Novianti, merasa iba dan menolong dengan membuka open donasi untuk biaya pengobatan, yang secara singkat terkumpul mencapai 1,4 miliar yang langsung masuk ke rekening pribadi Agus. Novianti yang mengetahui nominal donasi berjumlah besar langsung menanyakan uang tersebut digunakan untuk apa saja. Namun dari pihak Agus dan keluarganya dinilai tidak jujur. Agus yang merasa dituding menyelewengkan uang donasi itu merasa kesal dan membuatnya melaporkan Novianti ke polisi dengan didampingi Farhad Abbas selaku kuasa hukumnya. Laporan kita hari ini perlu waktu. Untuk pertama kali adalah pencemaran nama baik dulu. Setelah kita diskusikan, memang awalnya kita akan laporkan pemerasan. Karena setahu kami, donasi yang dikirim ke Agus itu adalah donasi langsung menggunakan rekening Agus. Dan tidak pernah ada penyumbang itu memberi kuasa kepada Novi untuk memasukkan dana tersebut 1,4 miliar tersebut ke rekening yayasan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah menerima laporan yang dilayangkan Agus Salim karena merasa dicemarkan nama baiknya dan juga merasa diancam. Polda Metro Jaya benar telah menerima laporan dari saudara MAS. Saudara MAS ini melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik. Yang dilaporkan adalah saudari PN. Menurut korban, dana yang terkumpul ada sekitar 1,4 miliar rupiah. Yang kemudian dana tersebut diminta kembali oleh terlapor untuk ditransfer ke rekening yayasan milik terlapor. Kemudian juga pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman, tuduhan, dan fitnah. Seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang. Mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi, Pratiwi Novianti buka suara. Melalui Instagram pribadinya mengungkapkan awal open donasi karena atas permintaan Agus. Nah, jadi guys, saya selaku dari ketua yayasan melakukan open donasi itu atas permintaan orang tersebut. Jadi saya nggak pernah tiba-tiba langsung mengopen donasikan tanpa permintaan dari si orang itu gitu. Dan saya bukan pengemis ya guys. Saya nggak pernah ngemis untuk memohon donasi ke orang. Saya hanya membantu. Ya, saya hanya membantu untuk orang tersebut mendapatkan bantuan dari semua masyarakat dan semua followers yang ada di Instagram saya. Gitu ya, nggak ngemis, independen.
Kasus terkait donasi untuk pengobatan ini viral di media sosial karena nilainya yang fantastis. Namun Agus Salim pun tak kunjung sembuh. Sehingga belakangan ini banyak warganet yang geram setelah Pratiwi Novianti mengungkap fakta. Jika memang uang donasi tidak digunakan untuk pengobatan, malah digunakan untuk keperluan lainnya. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, jurnalis NTV melaporkan. Nah, tadi udah jelaskan salah satu trigger yang buat teman-teman netizen geram tuh ya, karena kok nggak sembuh-sembuh, kok nggak ada tindakan update-update seperti apa gitu kan. Terus dari Tenovi ngebuka, katanya nanti juga kita akan play, dipakainya untuk kebutuhan non medis katanya gitu kan, katanya. Terus juga tadi enggak part yang pas pihak Humas Polda Metro memberitahu detail laporannya, itu juga jadi poin detail buat teman-teman netizen. Kok yang dilaporkan 1,4? Karena teman-teman netizen di TikTok yang aku lihat ya, di IG juga yang mengikuti ini taunya 1,5 dan udah kepake katanya Maya. Udah kepake kurang lebih hampir 100-an gitu. 100 juta. Iya, hampir 100-an. Nah, itu perbedaannya, ada perbedaan loh. Yang ini bilang kemarin ini katanya dapatnya 1,5 tapi dilaporkan dapatnya 1,4 gitu. Itu juga jadi polemik tuh di sosmed tuh. Yang bikin akhirnya nge-trigger teman-teman netizen. Ya itulah, kompak lah, the power of netizen, bikin petisi. Tolonglah ya. Dari dia ngelaporinnya yang kayak 1,4 itu berarti diduga nggak jujur dong ya? Iya, banyak teman-teman netizen ngeduga kenapa lu laporin 1,4. Apakah kalau misalkan laporannya tidak go terus dia kalah seperti apa, harus kembaliin lagi uang donasinya itu 1,4 gitu, yang padahal 1,5 atau kayak gimana. Banyak banget spekulasi netizen. Banyak banget. Jujur aku juga kemarin-kemarin tahu tapi nggak ngedalemin, jadi baru ngejar tadi gitu. Dan ini yang menarik nih meluncur. Ini pecah banget dari curhat Bang Denny Sumargo ya 2 hari yang lalu ya. Cuma mama mau ngambil part seperti biasa, part yang banyak beredar di TikTok. Santai people yang pengen fullnya silahkan meluncur. Di sini part yang beredar itu di menit 45:57 saat Tenovi menjelaskan mutasi rekening digunakan untuk apa aja sih uang yang sudah kepake sebagian gitu kan dari uang donasi yang terkumpul itu. Ceki-ceki. Play. Tapi jujur ini amanah ya, dunia akhirat ini akan saya pertanggungjawabkan. Tapi yang saya lihat ya Bang, mutasi tersebut ada 35 juta untuk pelunasan rumah. Jadi pelunasan rumah bukan 90 sekian aku nggak tahu. Transfer keluar 20 juta, ada transfer ke rekening orang 10 juta, ada bayar Tokopedia, ada bayar Shopee. Makanya aku langsung shock sih Bang. Aku langsung nanya sama Mas Gini, Mas, kok ini bisa? Katanya pelunasannya, kan aku dikirimin tuh pelunasannya 90 juta sekian kan. Kupikir yang dibuat rumah, kok tiba-tiba ada receh-recehnya. Itu nggak tahu gimana ceritanya. Sudah dapat jawaban? Yang komunikasi Mas Giri. Mas Giri udah dapat jawaban? Dia minta maaf. Ada bukti chatnya minta maaf. Minta maaf apa? Dia minta maaf dan mau klarifikasi di Bang Denny. Dia mau klarifikasi di saya. Kok ujuk-ujuk dia ngelaporin saya, itu yang jadi bingung. Soalnya saya dengar di berita itu katanya kamu paksa mereka untuk klarifikasi, ancam. Ancam kan mereka saya nggak ada komunikasi sama sebelum-sebelumnya. Nggak ada. Jadi kayak mengancam mereka untuk mengklarifikasi. Oh, gini Bang, mohon maaf di garis besar kan kita nggak ada komunikasi Bang. Saya aja Mbak Elmi baru chat pada saat saya pulang. Tapi yang sebelumnya ada pengancaman nggak untuk mereka klarifikasi di YouTube-mu atau datang ke curhat Bang? Oh, nggak ada sama sekali. Jadi yang komunikasi adalah Mas Giri, karena dia satu pintu kita maunya. Udah Mas Giri aja yang ngurus gitu. Berarti kau tidak tahu pasti dong. Tapi emang nggak ada Bang. Nggak ada dia setahu mau. kamu ya? Iya, setahu kan emang nggak ada. Oke, kita berarti mentok di uang 98 juta yang sudah terpakai ini. Maunya Novi apa? Maunya aku nggak ada kuasa Bang. Kan ini uang donatur ya. Ini uang masyarakat. Iya, orang-orang gitu. yang berdonasi. Betul. Kemarin saya lihat ada petisi, mereka minta uangnya dikembalikan atau diserahkan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Petisi ini siapa yang buat? Oh, nggak tahu, netizen. Berarti kalau ada kemungkinan itu terjadi, kamu akan fasilitasin? Iya, tapi hitungannya 98 juta, bukan 100 ya. 98 juta harus dikembalikan juga dong. Oleh atas nama Miftahul Jannah.
yaitu Mbak Via. Oke. Anak dari Wawa. Ini yang sisanya dulu deh. Iya. Sisanya berapa jadinya? Kan kemarin 1M transfer ke yayasan kami. Kira-kira aja deh ya. 300 juta sudah ditransfer ke yayasan kami. Tapi kemarin rembes untuk biaya rumah sakit, bukan rembes sih, yang sudah terpakai. Jadi mereka ke rumah sakit bilang nominal berapa langsung transfer. Itu dengan cepat ya. Kamu transfer langsung ya? Langsung yayasan ya, yayasan. Gitu. Jadi untuk sisanya mungkin adminku yang mengurus yayasan itu ya. Tapi ada semua kita bawa mutasi rekening. Pokoknya kira-kiranya segitu lah ya. Orang juga pasti itu ya. Makanya cuma 3.100.000 sama berapa gitu. Iya. Nah, sekarang kan pertanyaannya, ini kan buat pengobatannya sudah tidak bisa sembuh katanya. Betul. Katanya kan, lu masih mau coba sembuhin atau enggak? Sebenarnya sih masih ada alternatif lain. Kita bisa ke Penang, kita bisa ke Singapura. Sebenarnya ya, kalau kita mau usaha nih, kita ikhtiar kan. Oke, di Indonesia misalnya tidak bisa, tapi kan kita namanya manusia mau berusaha ya. Gitu kalau aku pribadi, tapi kan sekali lagi aku tidak punya wewenang karena aku bukan keluarga. Aku hanya volunteer atau relawan yang peduli terhadap Mas Agus. Gitu kan pada saat di rumah sebenarnya udah aku jelaskan kan, mau ke Singapura, kita bisa bantu, kita cari rumah sakit yang terbaik gitu loh. Makanya kan pada saat kita terakhir datang ke sana, kita nggak tahu nih ada peluru banyak tuh. Jadi makanya di satu sisi kita mau berjuang pun sekarang keluarga sudah tidak berkenan ya mau gimana gitu Bang. Itu juga yang jadi point of view teman-teman netizen yang aku baca gitu kan. Ketika sudah dapat amunisi banyak gitu kan. Kalaupun di Indonesia bukan maksud menjelaskan atau kayak gimana ya, divonis tidak bisa atau kayak gimana, mungkin bisa mencoba ke Penang, ke Singapura, itu keluar karena amunisi 1,5-nya mungkin ya cukup banget gitu bagi teman-teman netizen kalau aku baca komen-komennya gitu kan. Tapi ya karena udah kadung kesel atau kayak gimana gitu, akhirnya munculnya petisi yang tadi kita lihat itu. Dan kan kalaupun gol petisinya gitu kan berarti si dana yang sudah terkumpul yang katanya 1,5 itu ya mau nggak mau harus dikembalikan ke donatur, di mana mutasi rekeningnya ada, tinggal di rollbackin aja gitu kan. Oke, yang sini sekian, balikin sekian, balikin sekian gitu. Nah yang jadi PR lagi adalah dana yang sudah kepake katanya tadi di 96. Akhirnya ngobrol-ngobrol di sini kita persingkat aja ya. Dari Bang Densu memutuskan untuk mengganti dana yang udah kepake tersebut. Karena kan kalau untuk menyerahkan ke pihak Agus buat udah kepake nih mana balikin, karena si donaturnya pada minta itu mungkin akan lama prosesnya, kasihan juga gitu. Jadinya ditalangin sama Bang Densu. Jadi kondisi si uang dari donatur itu, uang donasi itu sekarang kondisinya bulat utuh gitu. Tinggal nunggu petisi itu berakhir dan kapan prosesnya balikin lagi ke donatur gitu. Aduh, banyak banget dari case ini tanggapan dari beberapa praktisi hukum, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Cuman Mamang mau ngasih satu sampel aja meluncur. Ninyo, kenapa Mamang ngambil yang ini? Karena part potongan ini banyak banget beredar di TikTok. Fullnya tuh dari seleb on cam yang judulnya praktisi hukum sarankan Novi Pratiwi laporkan balik Agus dugaan penggelapan uang. Sarankan, tapi yang jelas nggak akan mau Teh Novi. Karena sedikit banyak kita ngikutin juga kan. Waktu itu juga ikut ngebantu nge-up yang perihal anak asuhnya dengan dinsos segala macam ya. Dan memang setahu Mamang gitu ya, mohon maaf kalau salah ya, memang gak ada histori minta-minta donasi. Dia ngusahain semaksimal mungkin gitu buat budget dia sendiri gitu. Ini dari praktisi kayak gimana komentarnya? Starting dari menit 9.24 ceki-ceki. Wow. Bang, dipakai di luar untuk pengobatan, tapi Agus yang memakai gimana? Bisa nggak? Misalkan kebutuhan hidup atau apa? Itu nanti kita lihat prosesnya, tahapannya, ya. Tapi yang jelas uang itu dikirim untuk perobatan dia, gitu loh. Ya, sorry, bukan kita mau nulis siapa-siapa ya. Ya, semua juga orang butuh uang, ya. Tapi utamakan dulu tujuan peruntukan uang ini untuk pemulihan kesehatanmu. Tidak lagi pakai BPJS supaya prosesnya cepat, penanganannya benar, dokter yang menangani berkualitas. Karena pakai misalnya rumah sakit swasta yang bagus, uangnya cukup kok, aku dengar tadi itu, lebih dari cukup pun. Nah pertanyaan saya, berapa yang dipakai si Agus untuk BPJS itu? Berapa biayanya? 900.000. Yang terkumpul berapa? 1,5 M. Kan gila. Gitu loh.
tergantung akadnya bang, tidak ada unsur pelanggaran ya terhadap Novi sendiri bang, terkait apa yang dilakukan. Si Novi dosa apa? Berarti itu haknya Novi ya untuk menanyakan duitnya kemana gitu. Oh iya dong. Soalnya si Agus merasa dia namanya tercemar karena si Novi menanyakan duitnya kemana. Itu modus saja itu, ya kan? Spesial si Novi nggak nuntut soal itu, karena Novi harus pertanggungjawabkan uang itu ke para donaturnya yang mendonasi uang. Persoalan mau sisa 500 juta, 600 juta, sepanjang uang itu diterima si Agus dan digunakan maksimal untuk pemulihan dia, pengobatan dia, perawatan dia, seterusnya, itu ada sisa uang. Aku yakin donatur ini, donasi ini juga, pemberi donasi juga ikhlas kok itu. Bang, mereka juga nggak kenal kok. Poinnya itu ya. Iya, aku pas ngedengerin tadi, oh iya ya, ada mungkin skenario lain yang mungkin bisa terjadi kalau misalkan pada saat itu maksimalkan ya, walaupun sudah keluar ke Pineng gitu, ke Singapura, tapi tetap hasilnya semaksimal mungkin dan misalkan vonisnya tetap nggak bisa lihat, oh ya udah Teh Novi, Bang Densu itu kan bisa nge-report lagi ke para donatur, teman-teman donatur. Sudah berusaha semaksimal mungkin ini, Agus sudah ke A, ke B, ke C gitu kan, tetap nggak bisa. Terus misalnya diinfoin lagi, iya dana yang terpakai dari donasi ada 1M, kira-kira gimana nih gitu, yang 500-nya gitu kan. Pasti bener, pasti teman-teman netizen dah buat kehidupan pasti nggak akan kayak gini. Kalau memang, kalau dari tadi yang aku tangkap ya, Bapak ini bilang ya, tujuan awalnya apa nih? Iya. Mintanya, tujuan awalnya minta buat beli semen, ya lu dapat beli semen dulu. Iya. Perkara sisanya berapa lapor. Sisa beli semen, sisa segini gimana nih, mau dibalikin atau kayak gimana? Udah pakai aja buat jajan, kan biasanya gitu. Teman-teman netizen baik banget, justru karena baik makanya bisa cepat itu, bisa terkumpul 1,5 itu. Dia. Cuma jangan sekali-sekali nyenggol-nyenggol teman-teman netizen, bikin kecewa teman-teman netizen. Tolonglah ya. Iya, yang bikin netizen geram ya karena uang yang seharusnya dipakai buat pengobatan diduga dipakai buat hal lain gitu. Iya, kan itu kalau nggak salah mah ya, mohon maaf kalau salah ya. Temen-temen netizen tuh sempet rada ngegas juga nanya, lo mana ini nggak sembuh-sembuh, udah 1,5M lo, nanya ke pihak yang yayasannya ya gitu kan, ya akhirnya harusnya diklarifikasi berdasarkan mutasi begini gitu. Ya gitulah, yang jelas hikmahnya itu jangan nyenggol-nyenggol teman-teman netizen. Berapa hari itu petisi udah sebegitu banyaknya, 118.000, tolonglah ya. Ya sambil menunggu putusan atau update soal kasus Vina gitu ya. Kalau kayak misalkan hari ini semalam gitu kan nggak ada banget info di media gitu kan, kita bisa sempilin update case lain. Mungkin besok kalau nggak ada update soal case Vina, memang mau update soal case ini guru honorer. Itu tuh perlu banget tuh kayaknya dikawal juga ya. Ya, sambil menunggu lanjutannya seperti biasa kita maju sampai Super Thanks. Nyo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 3. Ada 3. Yang pertama kita buka dari Saninata. Ibu ini santuy tapi penjelasannya lengkap. Jelas terjadi penyiksiin saat pemeriksiin waktu itu. Mohon dipercepat penyelidikan kasus ini, Bu. Irfan Nurfadiansa, nggak asik profesor belum berkicau apa cheat atau gimana ya. Sekarang lawannya tolonglah. Maksudnya let it go, tolonglah. Ahmad Ridwan, fix ini Nyomang kalau 7 terpidana bebas harus ke Butitin dan nemuin Saka dan yang lainnya. Oh ya Nyomang, nggak usah mikirin Agus Waterheart yang manipulat dan nggak tahu berterima kasih. bisa nanti gampang tinggal japri sama Butitin itu mah. Waterheart air keras, tolong Agus aku Nyomang mau next video berita update terbaru di video karena kita juga butuh. Iya ini langsung full yang update Agus ya, karena teman-teman netizen udah di puncak emosinya itu sampai bikin petisi. Corona Lady 7 titik nabu titin itu didukung alam semesta. Pasti didukung alam gaib. Adianto Nugroho. Malam Kak Corona Lady numpang lapaknya. Kok bisa sih surat dari komandan Komnas HAM lembaga negara tidak menggubris surat-surat yang kirim dari pihak ya gitulah. Corona Lady ngebalasnya. Walau ya boy, kita semua calon mayat sudah terbukti Rudiana ya bisa dibaca sendiri panjang pisan. Kasih waktu 3 detik, 3, 2, 1 dan habis.
Terima kasih kepada para Sultan satu yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain itu berkomen, bertisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya dan. Mamang Abu yang udah pules, Pakun yang nguap sambil nangis. Wah, 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.